Selamat pagi suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Hari ini kita memasuki Jumat pertama di bulan November. Kita akan awali dengan ibadat yang akan dipimpin oleh Bapak Anton. Mari anak-anak kita mulai dengan lagu pembukaan, Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Anak-anak dan Bapak Ibu terkasih, tema ibadat kita bulan ini adalah hidup seturut teladanmu dan para kudus. Marilah kita awali ibadat kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu terkasih, bulan ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Para Kudus yang diperingati setiap tanggal 1 November. Alasannya adalah agar kita selalu mengingat dan meneladani sikap dan perbuatan dari para kudus. Dalam hal ini kita kenal Santo dan Santa. Kita pun menggunakannya dalam nama baptis kita. Siapapun bisa menjadi Santo dan Santa dengan cara dekat dengan Tuhan dan sesama. Kita memohon doa dari Santo dan Santa agar kita juga setia seperti mereka dan semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa belajar dari teladan hidup para santo dan santa agar hidup kita juga benar, baik, dan suci di hadapan Tuhan. Selain itu, pada tanggal 2 November, Gereja Katolik juga mengenangkan semua arwah orang beriman, yaitu kita mengingat arwah saudara-saudari kita yang sudah meninggal mendahului kita menghadap Tuhan. Melalui perayaan ini kita diingatkan kalau kita berasal dari Tuhan dan akan kembali menuju Tuhan. Saat kita hidup di dunia ini, kita perlu semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi dan merawat diri sendiri, hidup dengan seimbang, dan juga hidup rukun serta damai dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita satukan hati dalam ibadat ini. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa kepada Tuhan dan memohon ampunan darinya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan.
Engkaulah yang membangkitkan iman, harapan, dan cinta kasih kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Engkaulah yang membangkitkan kami dari kematian dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kasih setiamu lebih kuasa dari maut yang telah kau berikan kepada kami, takkan dapat diambil oleh orang lain. Kami mohon lindungilah dan peliharalah iman kami, agar kami selalu percaya dan setia kepadamu, seperti yang telah diteladankan oleh Santo dan Santa, serta orang-orang pilihanmu. Kami juga berdoa bagi semua arwah orang-orang beriman, terlebih anggota keluarga kami yang sudah menghadapmu. Berilah istirahat kekal kepada mereka, dan kedamaian abadi bersama Engkau dan para kudus-Mu di surga. Demi Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabda-Mu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabda-Mu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, untuk renungan kali ini, marilah kita bersama-sama menyimak tayangan video berikut ini. Kisah anak ayam. Suatu hari, seekor anak ayam mengajak induk dan ayahnya berkeliling hutan. Mereka memasuki hutan dengan penuh sukacita. Di tengah hutan, mereka melihat sekelompok anak manusia sedang bermain-main dengan gembira. Timbullah pertanyaan dari anak ayam tersebut. "Ibu, mengapa nama kita hanya satu, ayam? Sedangkan manusia memiliki banyak nama. Ada Joko, Siti, Boy, Alvin, dan Lulu." Mendengar pertanyaan tersebut, induk ayam pun menjawab dengan bijaksana. "Anakku terkasih, kita akan bermanfaat bagi manusia setelah kita mati. Setelah mati, nama kita menjadi banyak. Ada ayam goreng,
sate ayam, soto ayam, sup ayam, dan chicken teriyaki. Sedangkan manusia, mereka akan bermanfaat bagi orang lain ketika mereka masih dalam masa hidupnya. Semasa hidupnya, manusia harus bermanfaat bagi sesama. Di antaranya membantu orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, berbuat kebaikan, saling menghormati dan rukun dengan sesama, laksanakan nasihat orang tua, baik itu orang tua kandung, guru, atau orang yang lebih tua, dan melaksanakan peraturan. Oh, seperti itu. Aku sudah mulai mengerti sekarang, Ibu. Kita harus hidup bermanfaat untuk orang lain. Marilah anak-anak terkasih, kita hidup sesuai dengan teladan orang beriman dan para kudus. Kita berlomba-lomba untuk menabung kebaikan. Anak-anak dan Bapak Ibu terkasih, dari tayangan tadi kita dapat mengambil makna bahwa manusia harus memanfaatkan kesempatan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jangan menyia-nyiakan. Manfaatkanlah kesempatan itu untuk berkarya, sehingga karya kita berguna bagi orang lain dan dikenang setelah kita meninggal. Jangan bermimpi hidupnya menjadi bermakna dan bermanfaat bagi orang lain setelah meninggal, jika selama hidupnya tidak menabung kebaikan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan menyampaikan wujud dan doa permohonan kepada Tuhan. Tuhan itu setia, kita akan dibantu dan dilindunginya terhadap kejahatan. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang berkenan mendengarkan permohonan yang dipanjatkan dengan rendah hati. Bagi gereja di dunia, ya Bapa, bimbinglah semua orang menuju gerejamu, agar dapat hidup kembali seturut citra putramu yang tunggal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita korban bencana alam dan penderita COVID-19, ya Bapa, berkatilah mereka para korban bencana alam dan wabah COVID-19 yang akhir-akhir ini menimpa bangsa kami. Berilah ketabahan bagi mereka akan bencana dan musibah yang menimpa mereka. Bukalah mata dan hati kami untuk rela menolong saudara-saudari yang terkena bencana. Yakinkanlah mereka bahwa masa depan yang cerah, kebangkitan badan, tetap menanti mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bumi ini, ya Bapa, lindungilah bumi kami ini dari bencana yang terus-menerus menerpa bumi ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, semoga bencana dan wabah COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Sadarkanlah manusia di bumi ini agar dapat menjaga bumi dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti protokol kesehatan dimanapun berada, agar dapat saling menjaga kesehatan satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua, ya Bapa, berilah kami selalu rahmat kesehatan dan keselamatan, agar dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Mampukan kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita hening sejenak, kita ungkapkan segala permohonan dan niat kita, serta kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu, karena Engkaulah sumber kehidupan semua orang di dunia. Semoga dalam segala tingkah laku kami, terungkap rasa syukur kami atas cinta kasih, perhatian dan perlindungan-Mu, dan atas karya-Mu membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang berguna bagi sesama. Bukalah hati kami, agar kami tanpa ragu mengimani Engkau dan meneladani Engkau dalam tutur kata dan sikap kami, sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu terkasih, marilah kita akhiri ibadat kali ini dengan lagu penutup yang berjudul Burung Pipit yang Kecil. Burung